bagaimana hendaknya kita senantiasa berjalan di jalan orang yang dicintai oleh Allah. Dari karenanya Imamul Haddad mengatakan di dalam qasidahnya, Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Beliau memohon kepada Allah agar diwafatkan di jalan mereka, jalan hamba-hamba Allah yang mulia, jalan hamba-hamba Allah yang dicintainya. Dan di sini bagaimana peringatan kepada kita semua untuk jangan sampai kita itu meniru orang-orang yang dibenci oleh Allah, baik dari sikap, baik dari segi pakaian, style, fashion dan lain sebagainya. Begitu juga dalam hal-hal yang mana di sana tradisi-tradisi kita yang jangan sampai meniru daripada tradisi-tradisi orang-orang Yahud apalagi Nasara. Dalam resepsi kita, dalam pernikahan kita, dalam selamatan kita, apakan lagi umpama Masya Allah yang menikah jangan sampai acaranya nikahannya ala-alanya ala-ala Yahud wan Nasara. Padahal ada sorban di kepalanya, tapi gayanya gaya-gaya orang-orang yang Yahud wan Nasara. Naudzubillah. Begitu. Jangan sampai dalam pesta kita, dalam selamatan kita, dalam perayaan apapun, jangan sampai meniru orang-orang yang dimurkai oleh Allah. Dari karenanya meniru orang yang mulia adalah kemuliaan. Illam takunu mithlahum fatashabbahu. Jika kalian tidak bisa menjadi mereka, orang-orang yang mulia, tirulah mereka. Fa inna tashabbuha bil kirami falahu. Karena meniru orang-orang yang mulia adalah keberuntungan. Ingin jadi orang yang beruntung, tiru orang yang beruntung. Ingin jadi orang mulia, tiru orang yang mulia. Ingin jadi orang-orang yang hebat, tiru orang yang hebat. Tapi kalau kita ingin menjadi orang yang hina, maka silahkan tiru orang yang hina. Begitu. Mudah-mudahan kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bil khusus perempuan-perempuan kita, jangan sampai itu stylenya, pakaiannya meniru musuh-musuh Sayyidatuna Fatimah. Tiru bagaimana pakaian Sayyidatuna Fatimahuz Zahra. Tiru bagaimana fashionnya Sayyidatuna Fatimahuz Zahra. Bagaimana beliau berpakaian, bagaimana akhlak yang ditunjukkan oleh beliau. Beliaulah pemimpin wanita seluruh dunia nantinya besok di dalam surga. Mudah-mudahan wanita-wanita kita berada di belakang beliau insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Yang mana nantinya besok di hari kiamat bakal terdengar di padang mahsyar sebuah seruan ketika seorang berdiri, semuanya ngumpul di sana. Semua mata terbelalak pada saat itu dan terdengar panggilan, ghuddu absarakum wa nakkisu ru'usakum. Pejamkan mata kalian, tundukkan kepala kalian. Ada apa? Sampai kita disuruh memejamkan mata. Apa yang terjadi sampai kita disuruh menundukkan kepala? Ada apa? Ternyata sosok wanita mulia, pemimpin wanita di dalam surga, Sayyidatuna Fatimahuz Zahra ingin melintas pada saat itu dan tidak ada seorang pun yang diperkenankan untuk memandang beliau. Semuanya tunduk kepala, pejamkan mata. Kenapa? Sayyidatuna Fatimah ingin lewat. Begitu. Bagaimana dengan cerita-cerita wanita kita di akhir zaman? Dalam pesta mereka, dalam perayaan-perayaan mereka, lebaran-lebaran mereka. Bagaimana lebaran kemarin? Apakah kita termasuk orang yang berhak merayakan lebaran? Laisal Eid liman labisal jadid. Lebaran bukan hanya sekedar memakai pakaian yang baru. Wa innamal Eid liman ta'atuh tazid. Lebaran bagi mereka yang ketaatannya semakin bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala. Laisal Eid liman labisa malabisal fakhirah. Lebaran bukan hanya sekedar memakai pakaian yang mewah. Wa innamal Eid liman tazawwad bil a'mal lidaril akhirah. Lebaran itu bagi mereka yang berbekal dengan amal saleh untuk negeri akhirat. Laisal Eid liman tajammal bil malbus wal markub. Lebaran bukan hanya menghias diri dan kendaraan. Wa innamal Eid liman ghufirat lahud dzunub. Lebaran bagi mereka yang dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari karenanya tuh keberkahan dua mempelai, keberkahan
kedua mempelai itu tergantung bagaimana konsep acaranya. Bukan tergantung seberapa banyak undangan yang datang, bukan tergantung berapa banyak mahar yang diberikan, bukan tergantung berapa mewah acaranya, tapi tergantung konsep acaranya seperti apa. Begitu. Hati-hati, jangan sampai niru-niru orang-orang yang di sana sagit an ainillah, orang-orang yang hina di mata Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah rubah keadaan kita dengan sebaik-baik keadaan. Amin ya rabbal alamin. Nah, disinilah pentingnya kita menceritakan bagaimana kekasih-kekasih Allah. Disinilah pentingnya kita mendengarkan managib. Disinilah kita pentingnya mendengarkan sejarah para aulia was salihin agar kita bisa menempuh jalan mereka, agar kita bisa berjalan di jalan mereka.